Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa li min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin atawa haddah. Awwaluha sahih wa huwa muttasal isnaduhu lam yashadda aw yu'ad. Wa ba'd. Baik teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, insyaallah untuk pertemuan malam hari ini kita seperti biasa mutalaah bareng, mengkaji tafsir ya. Kalau malam hari ini kita ngaji tafsir suratul Fatihati. Namun untuk kali ini kita ngaji dengan nahwu dan sorofnya juga, biar Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya paham harokat. Jadi misalkan kita baca Al-Quran tanpa harokat itu ibaratkan kebayang di mata gitu. Jadi harus kita ngaji juga nahwu dan sorofnya. Jadi lebih afdol itu kalau ngaji tafsir, kita harus mengkaji juga nahwu dan sorof gitu. Baik ya, mulai bisa dibuka pada halaman 275. Nanti bisa ya, simak-simak langsung lah gitu. Jadi kalau ada yang bertanya boleh silahkan bertanya gitu. Jadi mohon dibuka, disimak ya baik-baik. Kalau perlu ya dicatat mono. Karena ilmu itu kan diikat dengan catatan gitu. Jadi kalau bisa juga dicatat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca mi? Kok nggak dibaca mu atau man gitu? Kenapa? Karena di sini ba di sini adalah harfu jar. Fungsi dari harfu jar itu memajrurkan isim setelahnya. Maka dibaca mi. Terus kemudian lillahi. Kenapa dibaca lillahi? Ya karena didahului oleh harfu jar. Lillahi majrurun bikasri. Harfu dalalah majrurun bikasri. Ar-Rahmani. Kenapa dibaca Ar-Rahmani? Karena dia juga majrur. Na'at ala Allahi. Jadi dia Naat itu mengikuti isim sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh ya kasroh, sebelumnya dhamma ya dhamma gitu loh. Ar-Rahimi dibaca Ar-Rahimi. Kenapa juga dibaca Ar-Rahimi? Kenapa nggak Ar-Rahimu atau Ar-Rahiman atau apa gitu? Ya sudah paten, udah hak paten gitu loh. Jadi penemu nahwu shorof itu Abu Aswad Ad-Du'ali pertama kali. Jadi dalam zaman dulu itu Al-Quran itu tidak ada sakalnya, tidak ada harokatnya, jadi gundul. Makanya pada zaman itu ditemukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali itu penemu shorof pertama kali. Makanya tidak ada sakalnya juga bisa kebaca gitu, bisa kebayang oleh mata kita. Maka kita selain mengkaji tafsirnya, kita harus mengkaji nahwu dan sorofnya. Kalau perlu juga mengkaji dengan sorogan, ya arobnya juga dikaji. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, Maha Welas Maha Asih. Jadi Gusti Allah itu mengutarakan sifatnya, sifat agungnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillah aja kalau dikaji maknanya itu wah sangat luas, pokoknya luas tenan. Itu tandanya Gusti Allah itu tidak membeda-bedakan loh. Dari makhluk yang ada di langit sampai makhluk semuanya ada di bumi mendapat welas kasih Allah. Mau penyayang, mau welas asih, pokoknya Gusti Allah ki sayang karo makhluknya. Sayang karo penduduk langit, penduduk bumi disayang kabeh. Sing diciptakan itu dijogor Gusti Allah, tidak memandang bulu. Pokoknya disamaratakan.
Nah, cuma kita di sini harus manunggaling itu ya kita pokoknya fokus kepada ciptaan-ciptaan Gusti Allah gitu. Moho asihnya Gusti Allah itu sangat luas. Sangat luas, tidak ada batasnya. Tidak membedakan suku, tidak membedakan bangsa, tidak membedakan agama. Arab Kristen, Arab itu Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dapat welas kasih Gusti Allah gitu loh. Dapat rezeki, Arab opo dikasih rezeki. Ada yang berupa tabarruj dan tidak. Ada rezeki itu yang membuat kita lupa sama Allah, ada juga rezeki itu yang kita lebih mengingat Allah. Jadi itu adalah tara ukur wong-wong sing syukur. Di kabeh menungso, semua manusia itu dikasih welas kasih Gusti Allah. Mau itu agama Kristen, tumindak lakune baik. Apa wae manusia semuanya tumindak lakune baik insyaallah. Gusti Allah yang mau kasih. Semua dikasih rezeki. Dan kunci rezeki itu adalah bergerak, taharok, jadi bergerak. Arab apa-apa kudu bergerak, harus ada tindakan. Untuk menimbulkan sesuatu harus ada tindakan. Berarti kita menjemput rezeki dengan bekerja, dengan membantu orang, nah itu salah satunya. Baik, kita lanjut suratul Fatihah. Makiyatun sab'u ayatin bil basmalah. Nah, dibaca makiyatun. Kenapa dibaca makiyatun? Karena di sini sebagai mubtada. Mubtadaun marfu'un bi dhammah dan marfu mubtada itu alamat harokatnya marfu'un bi dhammah. Dan setiap mubtada membutuhkan khobar, seperti aku dan kamu membutuhkan khobar. Jadi manusia itu harus berhidup berdampingan. Ono bumi, ono langit. Ada aku, ada kamu. Nah, begitu. Selalu berdampingan. Ada besar, ada kecil. Ada miskin, ada kaya. Ada mubtada, ada khobar. Ada langit, ada bumi. Itu udah hukum alam. Maka setiap mubtada harus membutuhkan khobar. Khobarnya mana? Sab'un. Sab'un itu khobar. Marfu'un bi dhammah. Sab'u ayatin bil basmalati. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat pembuka. Jadi dalam Al-Quran itu merupakan pembuka surat. Jadi kalau surat di dalam Al-Quran itu hilang satu aja, Al-Fatihah, Al-Qurannya rasa. Kita mau sholat harus ada Al-Fatihah. Sholat tanpa Al-Fatihah juga nggak sah. Itu makanya syarat sahnya sholat ya Al-Fatihah. Penting banget. Kita pengen golek rezeki yang halal butuh Al-Fatihah. Arab rabi main golek bojone sing tenanan, Al-Fatihah lurus enggak? Al-Fatihah enggak lurus berarti wis angel ruwet. Al-Fatihah itu adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Kunci sholat, kunci hidup, kunci membaca kitab. Kuncinya Al-Quran ada di Al-Fatihah. Di Al-Quran itu kalau diringkas menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau diringkas menjadi Bismillah. Jadi kasihate Al-Fatihah, kasihate Bismillah kayak pokoknya jos gandos. In kanat minha wasabi'atu surat alladhi ila akhiriha wa illam takun minha wasabi'atu ghairil maktubi ila akhiriha. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu
munasiban lahu bikauniha min maqulil ibadi. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah termasuk surat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Sab'u ayatin bil basmalah, 7 ayat dengan basmalah. Jadi kalau dihilangkan basmalahnya menjadi 6 ayat. Tapi kalau dilafadzkan bismillahnya dijadikan satu dengan alhamdulillah menjadi 7 ayat. Jadi surat Al-Fatihah itu ada yang mengatakan bismillah itu ayat pertama. Ada juga yang mengatakan bismillah itu cuma iftitah, pembukaan. Jadi kita harus mempelajari dari akar-akarnya biar kita bisa memahami hukum secara komprehensif, secara menyeluruh. Kalau kita lihat di masyarakat ya, di masyarakat itu untuk sholat itu ada yang bismillahnya dijaharkan, dikeraskan bismillahnya, misalkan Allahu Akbar, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu dijaharkan. Ada juga Allahu Akbar, langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ada yang bismillahnya itu dijaharkan, ada juga bismillahnya itu disir, tidak dibaca atau dibaca pelan dalam hati. Itu mana yang benar, Mas Farid? Semuanya benar. Semua benar. Mau Allahu Akbar, bismillah menjadi ayat pertama, benar. Mau dijadikan Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin menjadi ayat pertama, benar. Jadi dibenarkan semua. Yang salah siapa? Yang salah itu orang yang tidak salat, orang yang tidak sholat yang salah. Jadi selagi kita muslim ya sholat, mau sholatnya pakai jahar, mau pakai sir, bismillahnya itu boleh semua. Jadi kan ada yang mengatakan misalkan bismillah secara jahar hukumnya apa, bismillah secara sir hukumnya apa gitu. Nah kita gali dalam kitab-kitab gitu. Jadi bukan kita YouTubiah atau gimana gitu, kita harus menggali, pegang kitabnya langsung. Ini dalam kitab Tafsir Jalalain ya, Tafsir Jalalain. Bisa dibuka ya, halaman 275. Jadi kita harus punya dasar gitu. Boleh semua, mau dijaharkan, mau sir juga boleh. Semua benar, nggak ada yang salah, semuanya benar. Mau pakai bismillah, mau tidak pakai bismillah, semuanya benar. Yang salah ya orang yang tidak sholat. Tuh, paham ya? Jadi paham ya. Jadi Al-Fatihah ini bisa dijadikan ayat pertama, misalkan alhamdulillah itu ayat pertama, atau bismillah menjadi ayat pertama, tapi digabungkan sama alhamdulillahirabbil alamin. Ya, intinya kalau kita lihat dari tafsir ini, Al-Fatihah sendiri kan kalau dilihat itu kan 6 ayat ya, 6 bisa menjadi 7 ditambahkan dengan bismillah. Jadi semoga nanti kita menjelaskan itu ya podo-podo padangi. Intinya kita mengkaji syariat itu
usul dan furu' itu harus jelas gitu. Kalau usul tidak boleh beda. Kalau furu' boleh beda. Furu' itu cabang dalam agama, itu cabangnya. Tapi kalau usul itu ya rukun iman, rukun Islam, Al-Quran, Nabi, Gusti Allah, itu usul. Jadi selagi usulnya sama itu tidak bermasalah. Kalau furu' itu cabang, misalkan ada sholat yang pakai jahar gitu kan, ada yang sir, ada yang bismillahnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca bismillahnya. Ada juga yang tidak dibaca bismillahnya, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh juga, dua-duanya boleh ya, dibolehkan. Baik, insya Allah kita teruskan minggu depan masih pada tafsir Al-Fatihah. Jadi kalau dibahas semuanya mungkin sebulan. Ini baru sampai Alhamdulillah aja belum, baru Bismillah. Insya Allah kita bahas minggu depan ya. Jadi ya kita gali inspirasi, gali ilmu, tidak harus formal. Jadi bisa juga lewat YouTube, kajian-kajian YouTube ya. Mungkin saya juga minta bantuannya kepada teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, minta tolong di-share, like juga, dan di-subscribe. Pokoknya subscribe. Jadi subscribe itu gratis, pokoknya lo serarewel di-subscribe lah. Sehingga subscribe bahwa tak dongake mlebu surga. Aku ndongane apik. Yang subscribe tak dongake sehat, waras, brigas, mlebu surga juga. Pokoknya tak dongake sing apik-apik. Intinya minta juga di subscribe ya teman-teman semuanya. Insya Allah kalau dapat rezeki kan dari sampean-sampean itu kan, kita kaila yakuna dillatan bainal aghniya ini. Harta itu tidak boleh dimiliki, digenggam satu orang, tapi harus dibagi-bagi juga. Makanya subscribe jenengan itu bagi-bagi rezeki jenengan ke bagi-bagi. Kan di subscribe, pokoknya subscribe serarewel. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.